Oke, selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi dengan topik tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita memupuk secara benar. Tapi sesi ini begitu pentingnya, tetapi merupakan yang paling sulit. Saya berkali-kali mengevaluasi bagaimana saya mengutarakan mengenai informasi yang akan saya ketengahkan ini. Malah judulnya pun saya berikan dengan yang agak kontroversi, yaitu apakah Anda yakin Anda memupuk secara benar? Kenapa saya bilang sulit? Karena setelah saya melakukan penelitian, sebetulnya apa yang kita pelajari selama ini, ya, apa yang kita baca di buku-buku pedoman pemupukan, juga saran dari teman-teman di Google, di internet, ataupun di YouTube, itu banyak yang tidak tepat atau malah mungkin hasilnya tidak menguntungkan kita, atau kata lain sangat merugikan. Nah, nanti pendekatan saya adalah saya mulai dengan kesimpulan dulu, ya, supaya teman-teman nanti lebih mudah memahami apa yang saya lakukan dalam melakukan percobaan. Ya, saya menggunakan peralatan-peralatan yang mungkin cukup akurat, yaitu misalnya saya gunakan alat pengukur hara makro, ya, yang sangat akurat dan sangat cepat sekali, yaitu kita memperoleh angka kandungan unsur makro pada media tanam yang kita teliti, ya. Ini untuk K, ya. Kemudian juga nanti ini untuk N, ya. Dan juga ada yang unsur untuk P, ya. Apa yang saya peroleh, ya, ini saya sampaikan bahwa apa kata teman-teman kita di buku yang kita beli di Gramedia ataupun di internet via Google ataupun di video-video di YouTube, bahwa pupuk yang diberikan, yang disarankan untuk kita berikan ke tanaman kita sangat-sangat terlalu banyak. Kedua, juga banyak yang menggunakan pupuk NPK Mutiara 16. Itu juga tidak benar, terlalu banyak, mungkin kalaupun diperlukan sangat sedikit. Dan sebaliknya, penggunaan pupuk urea yang sekarang itu cenderung untuk disebut bahwa penggunaan urea tidak tepat, justru itu yang paling tepat dengan kadar yang benar-benar kita perhitungkan. Nah, tapi dalam penelitian ini saya batasi, sementara ini adalah kita melakukan budidaya tanam-menanam di dalam polybag, ya. Nah, kebetulan saya memiliki tanaman melon yang saya budidayakan dari kecil hingga sampai berumur sekarang mencapai 5 bulan, ya. Sebetulnya 2 bulan cukup panen, tapi dengan pemupukan yang benar kita bisa melakukan panen sampai 3 kali, ya. Walaupun nanti ukurannya lebih kecil, dan juga saya rasa juga cukup manis. Tapi kita bisa belajar bagaimana
kita memupuk yang terlalu banyak sehingga yang kiri kanan ini mati karena kebanyakan unsur K. Nah, K itu juga penting. K itu sebetulnya menurut saya kalau kita menggunakan pupuk organik, pupuk kandang, sepertinya kita hanya perlu unsur K sedikit saja. Jadi penggunaan pupuk MKP atau KNO3 ataupun KCL itu bisa kita hemat dengan kuantitas yang cukup banyak. Kenapa saya begitu yakin? Ya tadi saya sampaikan, kita sekarang memiliki alat untuk mengukur kecukupan dari unsur makronya. Ini dengan alat secara visual observasi kita melihat bahwa memang tanamannya mati, ya. Kemudian kita cek dengan peralatan, memang kandungannya terlalu banyak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak yang idealnya. Nah, saya harapkan teman-teman menonton video saya yang terdahulu, seperti misalnya bagaimana kita berbudaya di cuaca yang ekstrim. Kemudian ada video saya sebelumnya mengenai pemilihan media tanam yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga yang sebelum ini adalah ada dua, yaitu bagaimana kita bisa mengusahakan tanaman cabai kita, terutama cabai merah keriting, bisa panen minimal 2 kali pembungaan. Ya. Sekarang saya sedang masuk ke pembungaan yang keempat malah ya, untuk varietas akar ya, dengan meramu pupuknya secara benar. Kemudian ada satu lagi, yaitu bagaimana kita mengatasi masalah hama penyakit dan pemupukan melon. Nah, dari yang terakhir ini, semua kesimpulan ini bisa kita peroleh. Nah, jadi dari kesimpulan tadi, kita masuk ke proses penelitian. Ya. Nah, dari situ nanti mudah-mudahan teman-teman lebih mudah untuk bisa memahaminya. Dalam melakukan penelitian ini, kita mengendalikan faktor-faktor lain yang kira-kira bisa mempengaruhi, yaitu misalnya serangan hama dan penyakit. Kemudian yang kedua adalah apakah yakin bahwa matinya bukan karena kekurangan air atau kebanyakan air. Nah, semua itu kita kendalikan, ya. Misalnya untuk mengendalikan air, kita gunakan alat ini secara digital bisa kita kendalikan. Kemudian kita tahu batas-batas kebanyakan air dan kekurangan air, itu bisa dilihat dari menggunakan alat ini. Nanti saya juga tunjukkan bagaimana kita melakukan hal tersebut ya. Karena kalau kurang air langsung daunnya layu kelihatan, kita siram dan dia kembali. Tapi kalau kebanyakan air, matinya pelan-pelan ya. Kita ukur mengenai kelembapan dan kesuburan tanah. Ya, ini moisture-nya 40, jadi masih oke. Oh, fertility-nya bagus, 430 ya. Kemudian juga untuk serangan hama kita gunakan Melona ya, ini nabati, tapi cukup ampuh. Ini sangat direkomendasikan karena selama musim hujan yang sekarang ini dan panas yang berganti-gantian yang tidak menentu ini, Melona berhasil mengatasi penyakit embun tepung ya. Yang itu penyakit yang sebetulnya cepat sekali menular dan kalau kita baca memang sulit dikendalikan walaupun dengan menggunakan pestisida kimia ya. Ya tentu saja juga diperhatikan kita harus menambahkan perkat ya, ini saya menggunakan lakat. Ide awalnya adalah kalau warnanya putih itu susah untuk dibasmi, seperti dengan kutu kebul atau kutu putih. Kita selalu menambahkan perkat ini
untuk bisa menembus pelindung mereka yang berwarna putih. Dan ini ternyata berlaku untuk mengatasi hama jamur embun putih ya. Jadi kita tambahkan melona ya dengan perekat-lekat dan dia dengan cepat bisa membasmi ya. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi minimal bahwa sebagian besar daunnya bisa tertangani karena kualitas dari pohon, dari buahnya ya, terutama buahnya itu adalah kondisi daun yang prima ya, karena dia sangat rakus akan hara dan juga pengisian buah itu juga tergantung kepada daun di sekitar buah-buahnya. Jadi semuanya sudah terkendali dan kita bisa memastikan apa yang kita hasilkan dari penelitian ini yang cukup kontroversial karena ternyata apa yang kita pelajari selama ini dan saya percaya itu betul, ternyata tidak betul ya. Jadi teman-teman mohon bisa membuka diri dan juga tonton video-video saya sebelumnya, nanti akan sangat bermanfaat untuk melakukan budidaya secara benar. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan bahwa sementara ini saya batasi dengan berbudidaya tanaman di polybag menggunakan media tanam organik. Di belakang saya ini adalah objek penelitian saya, yaitu pohon melon yang sekarang sudah berusia lebih dari 5 bulan ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang di sebelah sana ini ya. Ini adalah pohon melon saya yang telah mati pada saat usia menjelang 4 bulan. Sekarang ini bulan ke-5 menjelang ke-6, 1 bulan lalu. Diduga karena masalah over pemupukan ya. Ini saya pupuk dengan NPK setiap minggu 10 gram per liter air. Kemudian saya kocor 100 ml. Kondisinya bagus sampai pada menjelang bulan keempat. Ketika pembuahan sudah hampir matang, tiba-tiba mendadak layu dan mati. Mari kita cek bagaimana kondisi tanahnya. pH-nya seperti apa? pH-nya bagus, 7 ya, oke. Jadi dia sengsara bukan karena permasalahan pH. Sekarang kita tes. Lihat angkanya, moisture-nya ini 40, jadi oke, karena batasnya yang bawah 15, yang atas 60. Kemudian tingkat kesuburannya tinggi sekali, 619. Sinar matahari ya, bagus ya, karena 5.000 lebih lux, minimal 4.000, temperatur tanah juga oke ya. Ini coba kita tunjukkan, mudah-mudahan kelihatan. Nah, sekarang kita lihat analisa kandungan dari unsur makronya. Ini saya cabut dulu. Saya mulai tancapkan dengan unsur P aja yang netra di tengah. Ya, di tengah sini P. Oke. Tancapkan ke dalam 32. Kemudian N. Ini N-nya saya tancapkan agak ke tengah aja dah. Ya. 56 ya. Dan terlihat. Kemudian unsur K-nya. Tancapkan di sini. Oke. Ya, coba kita dekatkan. Kita arahkan sudutnya supaya terlihat. Coba kita lihat, ini N-nya 51, ini 34 P-nya, kemudian K-nya 105. Ya, ini tanamannya mati, walaupun menjelang usia 4 bulan,
Kenapa berbeda dengan sebelah kiri? Analisa saya bahwa karena sering tersiram hujan, makanya kandungannya lebih rendah, dan setiap kali ada penambahan, baru tanamannya itu menderita karena keracunan dari unsur hara makro. Nah, pohon saya 1, 2, 3, kondisinya bagus ya. Ini saya pupuk dengan NPK sampai minggu keempat pertama, ya 1 bulan pertama. Kemudian seterusnya sampai sekarang saya berikan pupuk urea saja dengan takaran yang sama, yaitu 10 gram per 1 liter air, dan dikocor setiap minggu. Masing-masing polybag saya berikan 100 ml. Saya mulai melakukan tes untuk 3 tanaman melon saya yang hidup ya. Ini pertama saya pastikan pH-nya oke, tidak menderita ya. Ya oke, ini oke ya, berarti bukan karena pH-nya yang jelek, lebih bagus ini. Kemudian saya tancapkan unsur N ya, tester 3, 6, wah, hanya 9, 7. Ini unsur K ya, yang 2 tadi yang mati, K-nya tinggi. Ini K-nya 5, 14, 7. Dan ini unsur P-nya, cek. Bilangnya nanti untuk supaya kelihatan dan memastikan bahwa bagus. Masukkan ke dalam ya. Ternyata N-nya 8, P-nya 8, dan K-nya 14 ya. Saya dekatkan, miringkan. Ya. 8, 7, 13 N, P, K ya. Oke, kemudian saya akan ukur yang satunya lagi yang kondisinya bagus ya. Ini hasilnya ya, 37. Ini K-nya 38, ini N-nya 14, dan ini P-nya 30. Kondisinya bagus dan tanamannya bagus. Tadi kita lihat bahwa angka pH-nya pun juga cukup bagus ya. Coba kita ukur lagi pH-nya. Tadi menunjukkan angka yang lebih, yaitu jam. Ya, lebih dari 7 ini. Tapi masih oke. Masih dalam toleransi yang normal. Ini sudah mati menjelang usia 2 bulan ya. Malah nggak sampai 2 bulan ketika berbunga dan sudah jadi pentil. Ini juga saya pupuk sama dengan sebelah kanan, paling kanan, yaitu saya berikan 10 gram NPK per 1 liter air. Saya kocor tiap minggu dengan takaran 100 ml air. Mungkin kemungkinan ini mati lebih dulu karena saya letakkan di bawah plafon rumah, sehingga saat hujan tidak terguyur air, sehingga konsentrasi daripada pupuknya terlalu banyak. Mari kita mulai tes. Saya mulai mengambil dari polybag sebelah kanan saya atau sebelah kiri dari pemirsa. Polybag dari melon. Oke, kita ambil dulu biar nanti bisa kelihatan. Taruh di depan. Oke. Oke, kita lakukan pengetesan kelembapan dulu. Cek ininya. Oke, ini kita lihat moisture-nya 43 ya.
1,3 ini bagus ini. Mudah-mudahan kelihatan. Kemudian fertility-nya 376. Jadi ini subur. Karena batasnya yang terendah adalah 350. Sebetulnya juga di ambang bawah. Mari kita cek pH-nya dulu ya. Singkirkan. Cek pH-nya. Bagus, 7 ya. Jadi kalau kita melihat pH-nya dan kelembabannya, kesuburannya oke. Tapi kita coba lihat menggunakan tester untuk mengukur kandungan hara makro. Oke, kita mulai dari kita ukur kandungan unsur N. 19 ya. Oke, nggak kelihatan. 29. K-nya 142, 143. Kemudian P-nya ini kita ambil aja ya. P-nya oke. 41. Kita lihat ini. Coba kita dekatkan. Ya. 27 N-nya. Kemudian K-nya 147. Berarti di atas 100 dan P-nya 93 ya. Ini tidak heran kalau tanamannya mati. Ini sangat tinggi sekali ya. Oke, mari kita lihat ya. Kalau kita tes di ujungnya, ya, kita bersihkan dulu. Ini 0, kita tancap 1, 4 ya. Ini menunjukkan bahwa di permukaan angkanya rendah dan di tengah maupun di dasar akan meningkat. Demikian juga dengan kandungan K-nya ya. Kita bersihkan dulu ya, ini 30 ya. Kita tancapkan 5, 18 7 ya. Jadi unsur makro hara itu terbawa guyuran air ke bawah, sehingga makin di bawah makin tinggi. Oke, teman-teman, saya akan simpulkan apa yang telah kita pelajari dengan hasil penelitian kandungan hara makro dari melon. Kemudian juga kita kendalikan kelembabannya, pH-nya. Maksud saya dimonitor pH-nya, kemudian juga kelembabannya, dan yang kita kendalikan justru tadi juga kita tunjukkan menggunakan fungisida melona untuk mengatasi entah apa namanya, embun tepung atau embun bulu, yang kalau kita menggunakan yang kimia tidak seampuh dengan menggunakan fungisida nabati ini ya, asal kita tambahkan lakat. Dan bagaimana jawaban dari pertanyaan yang saya ungkapkan di judul dari video ini, yaitu bahwa selama ini pemahaman kita, termasuk saya, dan apa yang kita lakukan pada saat pemupukan itu tidak tepat. Ada beberapa yang baik, yaitu misalnya kita gunakan pupuk organik, pupuk kandang dan sebagainya. Tapi tolong diperhatikan bahwa unsur-unsur organik itu, pertama bahwa pH-nya itu rendah, menurunkan pH tanah, jadi perlu kita naikkan. Yang kedua adalah unsur K, kaliumnya itu sangat tinggi. Potasium atau kalium sangat tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita kurangi penggunaan atau pemberian pupuk makro atau kandungan hara makro K, kalium.
ya, karena kita lihat sampai akhir ternyata berlebih sangat tinggi, justru potensi dengan overdosis kalium itu yang membunuh tanaman. Kemudian kalau kita lihat bahwa dari polybag, kita bicara mengenai polybag, mungkin juga berlaku di ladang, tanah terbuka, menggunakan mulsa dan sebagainya, hanya karena tidak ada pembatasan ketinggian dari media tanam. Kalau kita menggunakan polybag kan ada dasarnya, jadi di dasarnya itu kandungannya paling banyak dibandingkan yang di atas. Yang di atas cenderung mendekati 0, ya, baik itu N, P maupun K. Berarti bahwa kalau kita melakukan penyiraman, kandungan makro dan mikro, ya, kemungkinan itu akan terbawa ke bawah dan kemudian mengendap di titik-titik yang lebih rendah. Ya. Justru yang kita lihat bahwa unsur N-nya itu yang sangat kurang, ya, karena paling mudah terbawa air atau juga mungkin menguap, ya, karena N-nya cepat sekali habis atau juga diserap oleh tanamannya. Jadi artinya bahwa kita harus lebih sering menambahkan unsur N, tapi tidak menambahkan unsur K, atau tanpa unsur K, atau unsur K yang kecil sekali. Dan ini nanti juga ke depan akan merubah pola adanya pupuk, karena kita lihat di toko-toko dan sebagainya, sekarang ini ada kecenderungan untuk menggunakan unsur NPK dengan logika bahwa lengkap unsurnya, semuanya ada di situ, tapi saya tadinya juga tanpa alat tersebut tidak tahu bahwa apa yang kita berikan kalau terlalu sering itu akan terjadi penumpukan kandungan makro, terutama K, ya. Apalagi kita menggunakan media tanam atau pupuk organik, maka tanaman kita akan mati, atau kalaupun diberikan kepada cabai dan melon, itu umurnya pendek. Tidak heran bahwa tanaman cabai saat ini itu hanya 1 kali pembungaan, tidak bisa masuk ke pembungaan yang berikutnya. Jadi tadi pertama bahwa kurangi penggunaan unsur K, sering menggunakan unsur N karena habis. Kemudian yang ketiga juga terjadi perbedaan kandungan hara makro dan mikro, karena yang mikro tidak kita ukur, yang makro yang bagian atas itu sedikit, bagian bawah itu banyak. Jadi kita perlu lebih sering menambahkan unsur N. Mungkin kalau kita khawatir mengenai adanya amonia yang membuat pH-nya itu tidak ideal atau rendah, ternyata tidak, karena semua itu kita cek nggak ada yang namanya permasalahan pH-nya itu keluar dari angka 7 karena sering disiram, kena air hujan dengan penambahan N yang sering, itu tidak merubah keasaman dari atau pH dari tanah, ya. Jadi beberapa pandangan yang lampau itu kalau kita tes ternyata tidak sedemikian. Nah, yang penting buat kita bahwa mari kita mulai dari hal-hal yang baru. Kita kurangi penggunaan NPK, kalau ada juga sedikit sekali. Kita kurangi sebagian besar kandungan pupuk yang ada kaliumnya, potasiumnya, karena itu yang membunuh dan akan membuat tanaman kita tidak produktif. Kemudian nanti kita akan pelajari lebih lanjut, karena sekali ini kita berbicara mengenai budidaya dalam polybag, ya. Tidak di dalam lahan yang luas, tapi prinsipnya sama, tapi juga kita berbicara tanamannya ada tanaman yang produktif, yang istilahnya satu musim, seperti cabai itu 6 bulan, kemudian kita harus mulai lagi yang baru, melon juga 2 bulan harus kita mulai yang baru. Ya, ini adalah batasan-batasan dari penelitian sekali ini, yaitu 1, kita menggunakan polybag, yang kedua, kita menggunakan pupuk organik,
terutama kohe, kotoran hewan, yang kambing, dan media tanam. Kemudian yang ketiga adalah tanaman yang kita tanam dalam penelitian ini adalah tanaman, apa istilahnya ya, tanaman semusim kayak melon, cabai, dan lain sebagainya. Jadi mungkin sekali ini yang bisa kita pelajari, nanti ikuti video saya selanjutnya, dan juga kalau ingin tahu lebih detail untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik, tonton video-video saya sebelumnya seperti yang saya ungkapkan di sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita belajar, dan salam sehat di masa pandemi ini, dan kita nanti akan melakukan budidaya dengan cara baru yang lebih produktif. Terima kasih.